Ya, habis dari shelter 1 kami lanjut ke shelter 2. Pas di sana kami kehilangan jejak. Sedikit ada dapatkan hal-hal mistis. Nah, cuman saya aja yang cuma melihat, soalnya sama Bidal nggak ada yang lihat. Hal mistisnya ya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perjalanan kami mendaki Gunung Tandike, tinggian 2438 mdpl. Jadi Gunung Tandike ini berada di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman. Perjalanan dimulai hari Jumat dari Padang. Terus kami dapat kehujanan di Lembah Anai. Akhirnya kami memutuskan untuk lanjut mendakinya besok. Terus pas hari Sabtunya kami langsung ke pendakian, posko pendakian Padang Panjang, masuk ke atas tuh di Lubuk Matu Kuciang, terus masuk ke atas sampai ke posko. Ya, kalau pendakian dari posko itu ya melewati tempat penduduk, tempat pertanian penduduk, lahan-lahan yang penduduk. Apa ini? Oh, ini ada tapir. Hewan tapir yang hidup di sini sama bunga bangkai. There's nothing left to see. You left me in the darkness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di pendakian Gunung Tandike. Ini awal perjalanan pendakian dari pos menuju ke apa, shelter 3, shelter yang tadi posko itu shelter 1, shelter 2, terus shelter 3 base camp, baru puncak. Oke, selamat menyaksikan. Mantap, Bung. Mantap ya. Mantap. Tandike. Dan kami sebelum mulai mendaki, mulai menanjak, kami mendapat satu masalah di jalan. Tadi itu ada cerita pas ngambil air di sungai tadi, pas video-video aku ngelepasin kacamata ini, terus nggak sadar rupanya jatuh. Ya, kita udah sampai di atas, terus udah sekitar 10 meter berjalan. Ya, 10 meter 20 meter dong. Baru sadar, nah ngecek, oh, nggak ada kacamata ya di saku celana. Ternyata jatuh. Terus kami turun lagi ke bawah ke tempat sungai tadi, rupanya nggak ketemu. Pengalaman adalah guru terbaik. Setelah mengambil air di dekat posko itu, kacamatanya Bang Bidal jatuh, hilang, dan kami berhenti sejenak. Kami mulai mencari kacamatanya Bang Afdal. Itu sekitar 10 menitan, baru akhirnya alhamdulillah ketemu lagi, dan kami melanjutkan perjalanan dari posko sampai ke shelter 1. Ini ekspresi awal kami dari kilometer 1 tadi, menanjak terus sampai sini. Wow. Di sini ada rambutan, entah apa namanya, tapi ini seperti rambutan. Tapi durinya tajam.
gunung. Ya. Apa ini bisa dimakan? Andres? Bisa dimakan, Andres? Yang pastikan sekarang tidak. Oh, ini kayaknya enggak keras dalamnya. Alhamdulillah Bung, kita dari pendakian jam 11 sampai di shelter 1 di jam di jam 1:20. Seharusnya bisa tempat camp. Bisa Kita sarankan untuk tidak ngecamp di sini, tetapi di shelter 3 minimal. Ya, habis dari shelter 1 kami lanjut ke shelter 2. Pas di sana kami kehilangan jejak. Kita sampai yang ketiga. 3 kilo kan? Mungkin. Ih, ada mie. Siapa masak mie? Dari sini. Bukan kehilangan jejak, tapi jalannya tuh Seperti baru gitu. iya seperti baru, hilang jalannya, ketutup pohon-pohon tumbang. Jadi kami turutin punggungan bukit tuh, ternyata Jalannya Nggak- buntu kan. ya Buntu. nggak kelihatan jalannya. Sepertinya jalan ini meragukan, ada pohon tumbang dan jalurnya nggak kelihatan, tutup semak. Apakah ini jalur yang benar atau enggak? Mari kita coba dulu. Terus kami balik lagi ke sebelumnya, ke bawah. Terus akhirnya nampak treknya, rupanya langsung ke kiri bawah. Akhirnya kami turun ke bawah, ke kiri, ke jalur kiri. Terus akhirnya alhamdulillah dapat treknya. Ternyata kami salah jalur. Balik lagi ke sini, persimpangan tadi ada tempat ya camping ground. Kita balik ke sini, udah jauh melangkah ke ujung tadi, rupanya jalannya buntu. Balik lagi ke sini, untung ketemu jalurnya. Jadi di bawah sini terus ke sana. Terus tutut perjalanan cukup melelahkan, terus menanjak. Ada datar-datarnya dikit, ada landainya dikit. Terus sampai di shelter 2. Kami di perjalanan menemukan suatu binatang unik guys. Wah, Bulat. seperti bola. Awalnya tadi dia memanjang, tapi dia sekarang menjadi bulat. Bagus seperti sekali. bola. Tadi awalnya memanjang, sekarang dia membulat seperti kaki 1000. Ya, bakal luaknya guys. Tengok ini guys. Ini kepalanya sebenarnya, ekornya masuk ke sini. Dan kepalanya itu bagian lingkaran yang hitam besar ini, yang mengkilau. Dan ini yang berwarna ini bagian tubuhnya. Wow, keren. Ternyata kita nggak bisa memanjangkan dia. Ya, unik sekali di Gunung Tanike ini, guys. Oke, kita lanjut perjalanan, oke? Oke, siap. Bisa camping dong situ. Karena udah kelaparan dan udah kecapean, akhirnya kami break di sini, kami makan. Kami tadi beli nasi, jadi nggak perlu masak lagi. Guys, kelaparan. Lama, guys. Lama di gunung. Oke, tim. Bagaimana pendapat Anda tentang sampah? Tapi sebaiknya sampah itu jangan dibakar, tapi dibawa turun. Jadi Ya. pas sudah di posko baru dibakar atau dimasukin ke sampah. Jadi gunung kita tetap lestari. Lestari dan alami, terjaga kebersihannya. Ya. Ya, alhamdulillah, Bung. Kita sampai di shelter 2. Setelah shelter 1 dan kita sampai di shelter 2 dari ketinggian 1400 lebih. Ya, itu pikirannya ya. Dan ini, Bung. Di sini shelter 2 bisa camp. Kita kemana di sini? Ya, ini ketinggian pastinya, Bung. 1600 mendapal dari permukaan laut ya. Pas di shelter 2 kami istirahat biasa, istirahat sejenak. Di sana juga cukup luas tempat camping groundnya.
Tapi tidak disarankan camping di sana karena masih banyak binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Makanya kami langsung lanjut ke shelter 3. Shelter 3. Ya, kalau perjalanan dari shelter 2 ke shelter 3 itu lumayan nanjaknya. Ada yang datar, ada yang juga nanjak, tapi kebanyakan yang nanjak. Dari perjalanan sih kami ya sedikit ada dapatkan hal-hal mistis. Cuman saya aja yang cuma melihat, soalnya Bang Pidal nggak ada yang lihat. Hal mistisnya ya itu. Pertama dari shelter 2, walaupun adapun juga di shelter 1. Dari shelter 1 sampai ke shelter 3 saya menemukan suatu jejak, yaitu jejak kaki manusia, menyerupai manusia. Nah, saya dari shelter 1 saya menemukan satu jejak. Saya pikir itu jejak seorang pendaki yang tidak pakai perlengkapan kakinya, sepatu atau sendal. Saya pikir begitu, tapi cuma hanya satu jejak saja, satu telapak kaki. Saya pakai positif aja begitu kan. Setelah saya terus ke shelter 2, dari shelter 1 sampai ke shelter 2 itu saya melihat satu jejak kaki. Dan dari shelter 2 sampai ke shelter 3 dan saya juga melihat, tapi cuma satu juga. Jaraknya lumayan jauh, sekitar ada 500 meteran. 500 meter, setengah kilo. Ya, setengah kiloan. Cuman satu jejak aja. Alhamdulillah lah, ya kalau kita kan mendaki tujuannya harus baik. Karena pendakian itu kalau tujuan kita hanya untuk merusak gunung, buat hal-hal yang tidak baik atau hal tidak bagus, jangan. Mending kalian jangan mendaki. Karena mendaki itu tujuannya kita ya mendaki. Ya, dan juga kita harus menjaga kebersihan gunung. Kita itu bukan pendaki, tapi pencinta alam. Ya. Kalau hanya pendaki, bisa saja pendaki itu bisa merusak, hanya cuma memanfaatkan gunung. Tapi kalau pencinta alam, merawat dan menjaga gunung. Ya, terus sampai di shelter 3 kami nginap 1 malam. Kita sampai juga di shelter 3, camp di sini. Ini kondisinya, dan kita makan, lanjutin yang tadi yang belum habis, si Idris lahap. Ini kita mau masak bakwan dan bikin api unggun. Malam ini kita bikin bakwan bersama chef Chef Idris. Terus di luar ada Api unggun kecil. unggun kami. Nah, kecil aja bro, nggak usah Unggun banyak. rasa pramuka, api unggun pramuka. Ini logistik kita. Oke bro, kita mau masak apa aja deh. Apa aja. Wow. Tapuang sih. Tapung aja bagoreng. Tapuang sih pakai bakwan sih. Bawang. Itu sih. Apa digigit tuh?
Gilo, tapuang ini ya. Apa? Makanya ang pakai itu gue cuma Ini bakwan. apa namanya? Loba sama loter. Ini udah ada isi sayuran namanya bakwan. Ya itu tepung Saya serbu. tahu. Kalau tentu di rumah ada loba. Ini guys, makan malam kita sudah jadi. Sudah masak. Ada bakwan, telur ceplok, nasi, dan mie. Mau bawa anak tadi? Labian. Bakwan ini gigi kau. Tak bang kau. Nggak apa-apa makan bakwan dari awal. Aduh mau makannya. Mau makan? Mau makan? Nggak usah banyak juga. Oke guys, kita mau masak telur buat sarapan pagi ya. Telurnya tuh guys, kita makan mie, mukbang mie, like Korean style. Ini caranya, ini guys. Nah, untuk masuknya kayak gini guys. Nah, Ini cantik telu ini. itu guys.